Selamat sore jemaat sekalian. Baik, menyanyi itu bukan hanya sekedar kebiasaan, bukan hanya sekedar keluar suara. Menyanyi adalah suatu aktivitas rohani. Karena kita sedang memuji Tuhan. Karena itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu seperti kita sedang memuji Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, maka sudah pasti ada benefit rohani buat kita. Jadi buat Anda yang semangat memuji Tuhan, pasti juga akan mendapatkan sukacita. Mari kita buka Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Dan kita akan membaca dari ayat 1 dan cukup panjang sampai 35, jadi saya akan membacakannya. Jemaat sekalian silakan memperhatikan 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 35. Saya akan membaca, jemaat sekalian silakan menyimak dengan seksama. Oke. Saya bacakan mulai dari judulnya. Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ini judul dari LAI. Ya. Oke. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mikha bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kenana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan. Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mikha menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mikha, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah, dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mikha,
Sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kenana. Ditamparnyalah pipi Mika, serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum, air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya, demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk keselamatan kami, tapi juga untuk firman Tuhan yang tersedia, terpelihara bagi kami. Walaupun sudah ribuan tahun, tetapi masih benar dan masih relevan untuk kami pakai dan mencari kehendak-Mu. Tuhan tolong supaya hari ini kami bisa mengerti dan kami sungguh-sungguh mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah mencari kehendak Tuhan. Tapi saya kasih tanda tanya di ujungnya. Jadi kalau dibaca mencari kehendak Tuhan, ada naiknya begitu. Mencari kehendak Tuhan atau mencari kehendak Tuhan. Terserahlah mau nadanya bagaimana. Yang jelas ada tanda tanyanya. Karena dua raja ini, Raja Ahab, Raja Israel, dan Raja Yosafat, Raja Yehuda, mereka, kita baca, meminta petunjuk Tuhan. Tetapi, mereka meminta petunjuk Tuhan, itu sesudah mereka sudah membuat keputusan. Mereka sudah membuat rencana, mereka sudah menyiapkan pasukan, mereka sudah sepakat, baru kemudian, baiklah tanyakan firman Tuhan. Itu seperti sudah makan ini, ya, sudah setengah piring, lalu doa makan, walaupun nggak persis sama. Tetapi yang penting adalah, makannya dulu, mengucap syukur kepada Tuhan, nanti belakangan. Sama,
kita perang, kita maju, dan kita akan menang. Lalu baru kemudian tanya, boleh nggak sama Tuhan? Nah loh, kan aneh. Jadi sekarang ini ada si Ahab. Ini adalah raja yang sangat jahat. Kita ngerti kalau si Ahab, dia tidak mencari kehendak Tuhan. Kita mengerti. Kalau dia tidak peduli apa kata Tuhan, kita paham. Maklum, Ahab ini memang raja yang jahat. Tapi Yosafat, raja Yehuda, seharusnya adalah salah satu raja yang lumayan baik. Dan dia adalah yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi dia malah bersekutu dengan Ahab, raja yang jahat. Dan dia malah memerangi Ramot Gilead, walaupun jelas-jelas sudah dikasih tahu oleh Nabi Mika, jangan. Ahab ini mewakili orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, mencari kehendak Tuhan, tanda tanya. Tapi Yosafat mewakili orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, tanda tanya. Ternyata sama-sama dikasih tanda tanya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari dua raja bodoh ini, supaya kita jangan membuat kesalahan yang sama dengan mereka, dan supaya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari benar-benar mencari kehendak Tuhan, titik. Bukan tanda tanya. Oke? Nah, yang pertama, kita mau melihat apa yang salahnya nih ya. Satu, mereka menggunakan standar yang salah. Menggunakan standar yang salah. Apa yang dipakai? Oh, Ahab mengumpulkan 400 nabi. 400 nabi loh. Saya tidak tahu ada apa dengan angka 400 ini. Karena dulu, waktu Elia juga melawan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera, ada 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera. Total 850. Tapi jumlah tidak pernah menjadi standar kebenaran. Banyaknya nabi bukan menentukan benarnya firman itu. Banyaknya jumlah tidak menjadi penentu apakah itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Justru malahan Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui jalan yang sempit itu. Ada jalan yang lebar, ada pintu yang besar yang lebar, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak orang melaluinya dan mereka pikir ujungnya lurus, jalannya lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Jadi hanya karena banyak orang, ramai, bukan berarti itu benar. Nah, si Ahab dia kumpulkan 400. Apakah dia berpikir bahwa kalau ada 400 orang, ya, 399 tidak setuju, satunya setuju, nggak tahu gimana dia, bagaimana keputusannya? Kalau 400-nya tidak semuanya bulat suaranya, apakah voting? Ya. Apakah demokrasi gitu? Kan membingungkan. Berapa banyak sih jumlah nabi yang dibutuhkan? Satu kan? Satu nabi dibutuhkan untuk mengucapkan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa perlu 400? Hanya butuh satu, tetapi yang penting satu itu benar-benar berasal dari Tuhan. Bukan jumlahnya. Lalu, 400 nabi yang dipanggil oleh Ahab ini terjadi sesudah peristiwa Elia itu. Kalau kita ingat di Gunung Karmel itu, waktu itu Elia membuat suatu sayembara, pertandingan ya, antara nabi Tuhan dengan nabi Baal dan nabi Asyera. Lalu disitulah terbukti bahwa nabi-nabi Baal dan Asyera bukanlah Tuhan. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak punya tangan untuk berbuat sesuatu, untuk menolong, apalagi menurunkan api dari langit. Tetapi ketika Elia berdoa kepada Tuhan, sekalipun mezbah dan korban di atasnya itu disiram dengan air,
disiram sampai basah seluruhnya, sampai parit-parit di sekelilingnya itu semuanya terisi dengan air, tetapi oleh satu doa Elia, maka Tuhan menjawab dengan api yang menyambar itu semua sampai hangus. Mezbahnya, korban bakarannya, airnya, semuanya dijilat oleh api sampai habis. Dan pada waktu itulah semua rakyat yang melihat itu berkata, Tuhanlah, Jehovah lah Allah. Lalu kemudian semua nabi-nabi Asyera dan Baal itu disembelih oleh Elia. Apa yang dilakukan oleh Ahab? Dia ganti. 400 lagi dia panggil, tapi kali ini karena nama Baal dan Asyera sudah busuk, sudah kalah, dia pakai ya udah nabinya nabi Tuhan. Tapi tetap 400 ini. Mungkin nggak tahu ya, posisinya udah ada 400, mungkin tempat duduknya sudah ada 400, mungkin nggak tahu ya. Itu kan ini paduan suara kita sudah ada 40, jadi kita cari 40 anggota gitu. Mungkin nggak tahu kenapa 400. Yang jelas nabi-nabi yang kemudian dipanggil oleh Ahab untuk mengisi posisi itu 400, tapi kali ini dikasih nama nabi Tuhan. Benarkah nabi Tuhan? Tidak. Bukan nabi Tuhan. Hanya karena mereka pakai nabi Tuhan, belum tentu benar-benar dari Tuhan. Hanya orang yang sangat naif, yang asal percaya saja. Oh, nabi Tuhan ya? Oh, titelnya? Oh, pendeta ya? Oh, ada gelarnya? Dan lain sebagainya. Maka sudah langsung asal percaya saja. Betapa naifnya. Saya jadi teringat baru bulan yang lalu saya ada nonton satu orang di channel YouTube. Dia kasih tahu ada 10 program komputer, 10 software yang tidak pernah boleh kamu install di PC kamu. Salah satunya adalah antivirus tertentu, titik-titik. Wah, benarkah? Ya, perlu saya sebutkan di sini ya? Nanti kena ini lagi, undang-undang. Ya udah, nggak usah saya sebutkan. Pokoknya ada antivirus tertentu yang malahan sebenarnya bukan melindungi kamu, tetapi menjual data kamu. Yang bukannya memproteksi PC kamu, malah bikin PC-nya itu makin lambat jalannya. Malah banyak software, banyak adware, banyak malware yang di dalamnya dan bahkan meloloskan banyak hal-hal yang buruk. Jadi katanya ini, waduh, ini antivirus, ya, antivirus, tetapi malah merusak, malah merugikan. Dia bilang, jangan percaya semua yang kamu baca di internet. Jangan percaya semua label yang kamu baca. Hanya karena dia mempromosikan diri sebagai antivirus. Jangan kamu langsung percaya. Tentu, kita bingung juga. Sekarang kalau antivirusnya saja sudah merupakan provirus. Ya. Kita mau pakai apa lagi? Kita mau percaya siapa lagi? Yang jelas sekarang, ini hanya dengan mengganti nama dari Baal dan Asyera menjadi Tuhan, tidak menjadikan nabi-nabi ini benar-benar dari Tuhan. Jadi, sumbernya salah, standarnya salah. Lalu, Ahab lebih percaya kepada nabi-nabi yang menubuatkan hal-hal yang dia sukai, yang memang dia ingin dengar. Itu yang dia percaya. Kan ada dua nih. Ada nabi-nabi Tuhan, Baal/Tuhan, karena nggak benar-benar punya Tuhan, ya, sebenarnya punya Baal. Dan kemudian ada Mika, yang benar-benar adalah nabi Tuhan. Dua-duanya memberikan nubuatan yang berbeda. Tetapi Ahab cenderung untuk mempercayai yang menubuatkan dia sukses, dia menang, dia akan berhasil. Itu yang dia percayai. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Coba kita baca. Ya. Ini Paulus sudah memperingatkan bahwa di akhir zaman ini, inilah yang akan terjadi. 2 Timotius pasal 4 ayat 3, saya bacakan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
mengumpulkan guru-guru sesuai kehendak dia yang untuk memuaskan telinganya. Saudara, hanya karena sesuatu kita sukai, belum tentu itu kebenaran. Bisa saja orang lahir di keluarga yang agamanya berbeda, lalu dari kecil dia diajari oleh guru-guru, dan dia dibesarkan di dalam kepercayaannya. Tidak otomatis itu adalah benar. Hanya karena itu diajarkan kepada dia. Apakah guru tidak bisa salah? Apakah tidak ada guru palsu? Apakah tidak ada guru sesat? Realitanya kan banyak. Jadi hanya karena itu diajarkan, karena itu sesuatu yang kita sukai, karena itu yang familiar, sesuatu yang sudah sering kita dengar, belum tentu itu yang benar. Saya jadi teringat ada kasus, suatu jemaat yang kehilangan gembalanya, lalu kemudian dia mencari gembala pengganti, tetapi ada syaratnya. Jangan yang mengajarkan persepuluhan, karena dia tidak senang dengan persepuluhan, karena mereka tidak mau. Oh, bukan mencari gembala yang setia mengajarkan Alkitab, mencari gembala yang tidak mengajarkan persepuluhan. Apa itu syaratnya? Apakah itu patokannya? Kita menjadi bertanya-tanya. Jadi, standar kebenaran bukanlah semua hal itu, bukan jumlah, bukan pakai nama Tuhan, bukan sesuai dengan yang kita sukai. Standar kebenaran apa? Standar kebenaran adalah firman yang dikokohkan dengan tanda dan mujizat. Atau mujizat. Dikokohkan dengan tanda atau mujizat. Tanda atau mujizat ini haruslah sesuatu yang iblis saja pun tidak bisa perbuat, apalagi manusia. Ini adalah buktinya. Kalau tanda yang menyertai firman tersebut hanya bisa dilakukan oleh Allah dan tidak bisa diduplikasi oleh iblis ataupun manusia. Tidak bisa. Di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 21 dan 22, sesudah peringatan supaya orang Israel mengikuti semua perkataan Nabi Tuhan, ada sedikit penjelasan. Bagaimana seandainya Nabi berkata, kita tahu itu benar-benar dari Tuhan atau bukan. Maka menurut Ulangan pasal 18 itu, kalau itu terjadi, kalau yang dikatakan oleh Nabi sungguh-sungguh terjadi, maka itu dari Tuhan. Ini tanda yang sangat solid, sangat tidak bisa dipalsukan. Artinya, kalau Nabi tersebut menubuatkan sesuatu di masa depan dan sungguh-sungguh terjadi, berarti firman tersebut berasal dari Allah yang Maha Tahu, yang tahu akan masa depan. Iblis tidak tahu masa depan. Manusia tidak tahu masa depan. Tidak ada yang tahu hasil skor Indonesia melawan apa? Irak, Cina, ya, tidak ada yang tahu skornya. Tidak ada yang tahu karena masa depan itu hanya milik Tuhan. Tuhanlah yang tahu, Tuhanlah yang mengendalikan. Jadi kalau Tuhan kasih suatu nubuat, itu pasti benar, pasti terjadi. Kalau ada yang coba-coba kasih nubuat pakai nama Tuhan tetapi tidak terjadi, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Ini adalah tandanya, sangat jelas sekali. Jadi, hari ini, pada zaman itu, kalau seorang nabi bernubuat dan benar-benar terjadi, maka rakyat akan tahu bahwa itulah nabi Tuhan. Dan Mikha sudah dikenal sebagai nabi Tuhan. Karena pasti dia pernah bernubuat, lalu benar-benar terjadi. Sehingga pegawainya Ahab tahu, Ahab sendiri tahu, dan Yosafat sendiri tahu. Ketika mendengar nama Mikha bin Yimla, oh ya itu benar dari Tuhan, itu nabi Tuhan.
Sangat sederhana. Dan hari ini, firman yang dikokohkan itu adalah Alkitab. Semua nabi-nabi yang menulis, tulisannya ada di sini. Semua nabi-nabi yang tulisannya dikokohkan dengan tanda dan mujizat ada di sini. Tulisan-tulisan yang tidak dikokohkan dengan tanda dan mujizat tidak ada di dalam sini. Semua yang di dalam sini adalah tulisan nabi atau rasul atau orang-orang yang sudah diperiksa oleh nabi atau rasul. Yang dikokohkan dengan tanda dan mujizat. Sehingga kalau kita membaca dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun nubuatan yang gugur, yang gagal. Maka kita bisa yakin bahwa ini adalah firman Tuhan. Ini adalah standarnya. Kita tidak perlu menunggu seorang nabi lagi mendapatkan mimpi. Kita tidak perlu satu orang lagi mendapatkan visi atau penglihatan atau kedatangan malaikat. Sudah ada standarnya. Ini yang benar. Dan sudah dikokohkan dengan tanda dan mujizat. Maka inilah standarnya. Kalau kita mau mencari kehendak Tuhan, jangan cari yang di luar sana, tapi yang di dalam Alkitab. Disinilah kehendak Tuhan. Nomor 2. Apa yang mereka salah lakukan? Mereka membohongi diri mereka sendiri. Mereka membohongi diri mereka sendiri. Karena bahkan Ahab saja tahu bahwa Mika awalnya tidak mengucapkan firman Tuhan. Ya, kan pertama Mika bilang apa? Majulah. Nih, di ayat yang ke-15. Mika pertama jawabnya, majulah, majulah dan kau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ahab saja langsung tahu, ini bukan firman Tuhan. Ya, Ahab saja langsung paham bahwa ini bukan firman Tuhan. Artinya, Ahab juga paham bahwa yang berikutnya dikatakan oleh Mika adalah firman Tuhan. Kalau dia bisa tahu bahwa awalnya Mika lagi nggak serius, maka ketika Mika sekarang, oke, saya serius nih, ya, firman Tuhan yang sesungguhnya itu begini, maka harusnya Ahab juga tahu, yang tadi nggak serius, yang sekarang serius, yang tadi bukan firman Tuhan, yang sekarang firman Tuhan. Harusnya. Tapi dia membohongi diri sendiri. Sudah tahu begitu, dia tetap enggak. Ya, saya nggak percaya. Saya nggak mau percaya. Sesuai dengan apa tadi? Yang 2 Timotius pasal 4 itu kan, ayat ketiga, bahwa mereka mengumpulkan guru-guru, tetapi bukan untuk mendapatkan kebenaran, untuk memuaskan telinga mereka. Intinya itu. Ada satu sekte hari ini dipanggil saksi Yehova. Tetapi saya tidak percaya dia benar-benar adalah saksi Yehova. Jadi mungkin kita sebut namanya adalah komunitas menara pengawas. Charles Russell memproklamirkan dirinya sebagai juru bicara Allah yang dikasih tahu tentang akhir dunia dan kedatangan Yesus. Dia memprediksi bahwa Yesus akan datang tahun 1878. Oh, lalu 1881. Lalu 1914. Lalu 1918. Lalu 1925. Jadi sudah 1878, 81, 14, 18, 1925. Sudah 5 kali, minimal. Lalu kemudian semuanya salah. Tuhan Yesus belum datang. Lalu kemudian, penerusnya bilang lagi, oh nanti perang Armageddon itu akan terjadi 1975. Sudah hampir 50 tahun, saudara. 49 tahun sejak 1975. Mana perang Armageddonnya belum mulai. Apalagi selesai. Satu kali saja salah 1878 dan lewat itu harusnya sudah tanda tanyanya itu sudah banyak di belakang, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Advent, nabinya adalah Ellen White. Dia juga berkata bahwa dia mendapatkan visi penglihatan dari Tuhan. Dan gereja Advent mengakui dia sebagai nabiah. Dia memprediksi
bahwa dunia akan berakhir tahun 1843, 1844, 1845. Satu tahun ya. Lalu karena gagal semua, lalu kemudian dia prediksinya, kalau gitu 6 tahun lagi, 1851. Jelas sampai sekarang dunia masih belum berakhir. Semua prediksinya gagal. Saudara, kalau orang dibohongin satu kali, ya, misalnya 1843, wah percaya nih, 1843, tapi kemudian ternyata salah. Apakah masih mau percaya ketika dia bilang, sorry, 1844. Tahu nggak? Ada catatannya, kutipan dari kata-kata si Ellen White sendiri. Dia bilang bahwa dia sudah lupa apa yang dia katakan di buku dia yang sebelumnya. Lalu dia bilang, ya, tolong siapa yang masih punya buku saya itu, tolong kirimkan kepada saya, karena saya sudah lupa apa yang saya katakan di situ. Buku yang pertamanya itu berisi catatan tentang penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan. Saya tidak pernah baca Musa, lupa apa yang dia katakan di Kejadian atau di mana gitu ya. Tidak ada. Tetapi Ellen White lupa visi yang Tuhan berikan kepada dia. Satu kali salah, itu sudah cukup untuk memberikan kita kesimpulan, ini bukan dari Tuhan. Ini sudah pasti bukan dari Tuhan. Tetapi jelas-jelas mereka membohongi diri mereka sendiri. Mencari kehendak Tuhan. Bro, Anda membohongi diri Anda sendiri. Mereka bukan mencari kehendak Tuhan. Ada pendeta yang dengan begitu beraninya berkata bahwa COVID akan berakhir Paskah 2020. Kalau Anda ingat, ya, di Indonesia PPKM itu kalau nggak salah Februari atau Maret 2020. Lalu katanya, oh itu akan segera berakhir, COVID akan dihardik oleh dia. Wah, COVID, pandemi, segala macam. Diam, tenanglah. Seolah-olah punya telinga atau ini, seolah-olah dia Yesus gitu. Waduh. Jadi berkeringat saya. COVID dihardik. Ternyata sampai 2022. Terlambat 2 tahun, kelewatan 2 tahun. Jadi saudara, orang-orang mendengar nubuatan itu senang. Karena mereka memang mau supaya pandeminya cepat selesai. Dia buat nubuat yang bikin orang senang. Tetapi sekali lagi, standarnya salah karena bukan Alkitab. Seharusnya, kalau sudah terbukti salah, dan ini bukan nubuat yang pertama yang dibuat, harusnya manusia menyadari ini bukan dari Tuhan, dan berhenti membohongi diri mereka sendiri. Tapi, kenyataannya, mereka membohongi diri mereka sendiri karena mereka bukan mencari kehendak Tuhan, melainkan mencari kehendak diri mereka sendiri. Dan itu memimpin kepada poin yang ketiga. Nomor 3, apanya yang salah? Mereka sudah tahu firman Tuhan, mereka sudah tahu kehendak Tuhan, tetapi masih tidak peduli, tidak acuh. Heran ya, sudah mendengar nubuatan Mikha, bahwa mereka tidak akan berhasil, bahwa Ahab akan tewas segala macam, mereka masih melanjutkan. Tadinya kita baca, mereka tanya, apakah kami harus maju atau kami membatalkannya? Masih ada 2 pilihan pertanyaannya, maju atau membatalkan. Sudah dibilang sama Mikha, bakal tewas, bakal gagal, tidak membatalkan. Kita menjadi heran. Karena apa? Mereka memang mencari kehendak mereka sendiri, bukan kehendak Allah. Nah, seringkali manusia memang mengabaikan yang sudah jelas kehendak Allah. Melanggar perintah Allah yang sudah jelas. Kenapa? Karena manusia punya kepentingan. Dimotivasi oleh kepentingannya yang egois itu. Apa motivasinya Ahab? Ahab mau merebut Ramot Gilead. Nah, katanya Ramot Gilead adalah suatu kota yang sangat penting. Dia terletak yang sangat strategis. Dan katanya itu adalah kota pajak. Artinya dia adalah kota yang ditunjuk untuk mengumpulkan pajak dari beberapa kota di sekelilingnya. Di situ ada lumbung-lumbung, ada tempat penyimpanan, di situ
merupakan sentral dari perhubungan dan perdagangan, sehingga Ramot Gilead merupakan kota yang sangat penting, dan kehilangan Ramot Gilead adalah kerugian finansial yang besar. Seandainya Ahab bisa merebut kembali Ramot Gilead, dia akan mendapatkan keuntungan secara finansial yang besar. Ini adalah motivasinya Ahab. Motivasinya Yosafat, kalau kalian baca di dalam Tawarik, ternyata Yosafat menjadi menantunya Ahab. Jadi dia sedang mau menyenangkan mertuanya, besannya. Tahulah apa istilahnya. Dia mau menyenangkan si Ahab. Makanya dia bilang apa? Kita sama-sama, aku dan kau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Menurut sebagian komentator, katanya ini adalah kata-kata seolah-olah dia adalah hambanya si Ahab. Padahal pada waktu itu Yosafat sudah diberkati oleh Tuhan dan sudah diperkuat oleh Tuhan. Dia malah memperhambakan dirinya kepada Ahab. Dia malah menyumbangkan rakyatnya, sumber daya dia, demi Ahab dan kepentingan Ahab. Kenapa dia sampai menikah dengan yang dari Israel? Mungkin karena cantik, mungkin karena pertimbangan yang lain. Mungkin dia berpikir, oh nanti mungkin garis keturunan kami itu bersatu, nanti kedua kerajaan ini juga bisa bersatu. Kita tidak tahu lah apa motivasi egois dia, tetapi yang jelas, dia memiliki suatu tujuan dan dia mencari tujuan dia, bukan tujuannya Tuhan. Jadi, manusia akhirnya berusaha untuk merasionalkan kenapa dia melakukan itu. Walaupun dia tahu itu bukan kehendak Tuhan, walaupun dia tahu itu melanggar, tetapi dia mencoba untuk membenarkan. Ada beberapa cara. Nomor satu, kompromi. Ya, tidak harus taat kepada Tuhan dengan sempurna lah. Saya taat kepada mayoritas kehendak Tuhan kok. Saya tidak melanggar sebagian besar perintah-perintah Tuhan kok. Saya tidak harus mengikuti semuanya kan. Saya bisa berkompromi sedikit. Ya. Anda kenal dengan Saul, Raja Israel yang pertama. Tuhan pernah menyuruh dia, memerintahkan dia untuk melaksanakan hukuman Tuhan kepada Amalek. Amalek adalah bangsa yang jahat. Amalek adalah bangsa yang nomaden. Dan dia dari mana ke mana, dan di mana Amalek tinggal di situ, mereka mencuri, merampok, dan mereka adalah bangsa yang jahat terkenal. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, bangsa Amalek menghantam barisan Israel bagian belakang. Dan tercatat bahwa di barisan belakang itu adalah orang-orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu yang dihajar. Bahwa itulah barisan yang paling lemah, barisan yang tidak bisa berperang, barisan yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, itu yang diserang, merupakan pilihan strategis. Sengaja diserang. Dan itu hari ini, di zaman ini, tanggal 7 Oktober 2023, disebut-sebut sebagai hari Israel diserang seperti Amalek yang kedua kali. Yaitu pada saat mereka tidak menyangka, malahan yang anak-anak, wanita, dan orang tua yang dibabat. Tuhan menyuruh supaya Saul laksanakan hukumanku dan hapuskan Amalek dari muka bumi. Sampai tidak ada lagi tersisa ingatan kepada Amalek. Tetapi apa yang Saul lakukan? Oh, dia tumpas. Tapi tidak semua. Dia bakar, tetapi tidak semua. Ada yang dia biarkan lolos. Rajanya dia biarkan hidup.
Kambing, domba, lembu yang gemuk-gemuk dijarah, tidak dibakar. Ingat, minggu lalu saya sudah jelaskan kenapa Tuhan suruh supaya semuanya harus dibakar. Untuk kasih pelajaran. Dan untuk mengumumkan bahwa ini bukan dimotivasi karena keserakahan atau kerakusan. Bukan mau mendapatkan hartanya Amalek. Tetapi untuk menghukum, untuk melaksanakan putusan Tuhan atas Amalek. Dan Saul tidak melakukannya. Saul apa ininya? Apa pembelaannya? Oh, dia bilang, sudah saya tumpas. Tapi Samuel bilang apa? Mana? Itu Agag masih belum mati. Terus Samuel bilang, itu bunyi apa yang saya dengar? Itu ada bunyi domba, bunyi lenguhan sapi. Oh, katanya, iya memang sudah kami bakar semuanya, tapi rakyat menjarah yang lembu, yang baik-baik, yang gemuk-gemuk itu. Jadi Saul berkata apa? Udahlah, nggak apa-apa. Ini toh nanti akan untuk Tuhan juga. Dari yang gemuk-gemuk ini akan dipersembahkan untuk Tuhan. Secara praktis dia berkata, sebagian untuk Tuhan dan sebagian untuk saya. Ya, ini saya ambil nih, saya jarah nih. Ya, bagi-bagi untuk Tuhan. Ya, bagi-bagi. Ini sering kita temukan di negara mana, saudara? Ya, di semua negara di dunia tentunya. Tetapi praktek bagi-bagi ini, ya, sudah mencuri, sudah mengambil, lalu kemudian bagi-bagi. Sebagian untuk kamu, sebagian untuk saya, dan sebagian untuk Tuhan. Dia berkompromi. Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban persembahan seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Mana yang lebih penting, mendengarkan suara Tuhan atau mempersembahkan korban? Mempersembahkan korban itu hanyalah lambang, hanyalah ritual. Mendengarkan suara Tuhan adalah intinya, adalah hakikatnya. Jelas mendengarkan suara Tuhan lebih penting daripada menjarah atau mempersembahkan korban. Tetapi, itulah yang manusia lakukan. Oh, nggak haruslah ini semuanya. Sebagian. Lalu kemudian apalagi yang manusia pakai untuk membenarkan dirinya? Kata nanti. Kata nanti. Ya, nanti. Ada perintah Tuhan. Ya, nanti. Saya tahu kehendak Tuhan. Tapi nanti. Saya mau memenuhi keinginan saya dulu. Saya mau melaksanakan kehendak saya dulu. Saya mau mensukseskan rencana saya dulu. Rencana Tuhan nanti. Kehendak Tuhan nanti. Masa muda ini ingin saya nikmati dulu. Melayani Tuhan nanti. Harta duniawi mau saya nikmati dulu. Persembahkan kepada Tuhan nanti. Kata nanti ini dipakai oleh manusia untuk membenarkan melanggar perintah Tuhan dengan berkata, ya nanti deh, nanti. Padahal nanti itu juga adalah satu pelanggaran. Hati-hati saudara. Lalu kemudian, yang ketiga, manusia akan bilang, nggak apa-apa. Ya. Ini sudah mungkin praktis merupakan pemberontakan terbuka. Ketika manusia sudah tahu melanggar perintah Allah, tetapi bilang, udah, nggak apa-apalah, bisa diakalin. Ini kan yang dikatakan oleh Ahab. Anda tidak heran kenapa Mika sudah bilang kamu akan tewas. Ini adalah berasal dari Tuhan, tetapi si Ahab masih bilang kita maju terus. Nggak apa-apa. Karena si Ahab, dia pikir dia pintar, wah bisa diakalin. Nih, dia kasih tahu sama Yosafat. Nih, nanti saya menyamar. Kamu tetap pakai pakaian kebesaran, saya menyamar. Jadi kalau itu tentara Aram mau membunuh saya, mereka nggak ketemu. Ketemunya kamu. Dan begonya, Yosafat mau saja. Ya. Sudah Ahab menyamar, lalu kemudian Yosafat disuruh pakai pakaian kebesaran. Jadi itu kan semacam bahasa Inggrisnya decoy, bahasa Indonesianya apa ya? Umpan
Umpan. Si Yosafat dijadikan umpan. Betapa bodohnya. Tetapi pikir si Ahab, dengan siasat ini, maka saya tidak akan mati. Maka firman Tuhan, nubuatan Mika akan gagal. Tapi Mika sudah memperingatkan, ya, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Ini sudah peringatan terakhir. Peringatan yang, bukankah Ahab sudah tahu bahwa dia adalah Nabi Tuhan? Bukankah Ahab sudah pengalaman dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Mika? Tetapi yang kali ini dia pikir dia bisa lolos? Aneh sekali. Karena dia terlalu percaya diri dan dia berkata, enggak apa-apa. Bisa saya akalin. Saya akan menyamar. Tanpa dia mempertimbangkan bahwa tidak segala sesuatu bisa dia kendalikan. Ada satu orang prajurit yang dengan sembarangan saja tembak. Sembarangan tembak. Menurut statistik, saudara, diperlukan lebih dari 1 juta butir peluru untuk membunuh satu serdadu musuh. Butuh lebih dari 1 juta butir peluru. Ya. Misalnya ada satu pasukan, satu kompi berhadapan dengan satu kompi musuh, semuanya tembak-tembakan, gitu. 1 juta peluru belum tentu mati satu orang. Sesusah itu, kalian pikir gampang kayak di film, dor, mati semua gitu. Cuman Rambo yang kayak gitu. Ya, cuman Rambo. Lewat keteknya ditembak mati, ke belakang begini mati. Nggak ada yang kayak begitu. Ya, menembak itu begitu susah. Tidak kena-kena. Tetapi, satu prajurit ini, seseorang yang tidak penting, namanya saja tidak tercatat. Pokoknya seseorang dengan sembarangan menembak. Nggak tahu dia menembak kayak apa gitu kan. Begini kah? Nggak jelas. Pokoknya, kena persis di antara baju zirah, di sambungan baju zirah. Ya ampun, sudah sembarangan menembak, kenanya persis raja yang menyamar, persis di sambungan baju zirahnya, persis di tempat yang fatal. Ini semua kebetulan? Bukan kebetulan? Tuhan yang tahu. Yang jelas, Tuhan yang sudah melihat semuanya kan, Tuhan sudah melihat. Lalu kemudian kasih tahu kepada Mika, kasih tahu Ahab bahwa kamu akan tewas. Itu yang sudah dilihat. Jadi, lain kali, kalau kita mau mencari kehendak Tuhan, jangan seperti Ahab dan Yosafat. Yang memakai standar yang salah. Yang membohongi diri mereka sendiri. Dan yang berusaha membenarkan diri mereka sendiri dengan berbagai alasan sekalipun mereka tahu itu bukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak tahu masa depan. Kami hanya bisa berharap kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk mencari kehendak-Mu yang ada di dalam Alkitab. Tuhan, bantu kami untuk memahaminya. Dan tolong berikan kami kekuatan dan keberanian untuk melaksanakannya sesudah kami tahu. Dengan demikian maka kami akan terhindar dari berbagai malapetaka dan kesulitan. Namun kami selalu berada di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.